kegiatan pelatihan Metaverse Batch 9. Jadi sesuai sudah diinformasikan ya oleh Pak Lutfi melalui grup bahwa hari ini kita akan sedikit menyampaikan informasi khususnya terkait komitmen bersama ataupun istilah lainnya yaitu MOU ya. Namun sepertinya apabila dari draft yang kita buat itu lebih kepada sekolah Bapak Ibu ya selaku perwakilan. Baik, mungkin untuk mempersingkat waktu juga izinkan saya langsung share screen untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu terkait draft komitmen bersama yang diharapkan nanti bisa ditandatangani oleh kepala sekolah dari sekolah Bapak Ibu masing-masing. Untuk teknisnya nanti akan disampaikan lebih lanjut setelah saya memperlihatkan terkait draft komitmen bersama yang sudah kami susun. Izin share screen terlebih dahulu. Sudah tampil ya Bapak Ibu untuk draft komitmen bersamanya. Mungkin sesuai yang sudah ditampilkan. Jadi ini draft ini hampir serupa ya, bahkan mungkin dapat dikatakan sama ya Bapak Ibu dengan batch-batch sebelumnya, di mana berikut tampilannya untuk covernya yaitu berjudul komitmen program terkait pengembangan studio Metaverse Xiaomeo. Kita masuk batch 9 yaitu pada hari ini tanggal 6 Juli 2022, di mana list para pihaknya sebagaimana terlampir ini sesuai data yang kami peroleh ya Bapak Ibu, yang Bapak Ibu isi melalui Google Form pada saat pendaftaran mengikuti pelatihan Metaverse Batch 9 ini. Jadi nanti mungkin bisa dicek kembali untuk nama-namanya, khususnya nama kepala sekolah serta nama sekolah Bapak Ibu tercantum di sini. Nanti rencana akan kami kirimkan ke grup untuk draft komitmen bersama ini. Nah, kemudian terkait substansinya ada beberapa poin yang dapat dipelajari terlebih dahulu oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya bersama kepala sekolah. Jadi nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolah khususnya terkait substansi komitmen bersama ini. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi akan saya bacakan satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, khusus terkait substansi ini langsung dari usulan dari Pak Gatot ya Bapak Ibu. Jadi barangkali nanti ada beberapa yang masih kurang jelas atau kurang paham, bisa kita diskusikan langsung atau bisa ditanya langsung kepada Pak Gatot juga. Pak Gatot masih bergabung di sini ini. Baik, akan saya bacakan, yaitu poin pertama, membentuk studio Metaverse di sekolah dengan diikuti 1-2 guru dan 3-5 siswa untuk memperkuat SPW atau sekolah pencetak wirausaha. Kemudian yang kedua, menyiapkan atau mengadakan 1-6 modulus dalam 6 bulan. Kemudian yang ketiga, melakukan pelatihan Metaverse basic, yaitu seperti avatar, pembuatan atau pemanfaatan room, dan pembuatan e-wallet untuk guru dan siswa sekolah. Usahakan maksimal 75% siswa sampai dengan akhir Juli 2022. Kemudian poin 4, sanggup pelatih Metaverse sekolah atau institusi lain dalam tingkat kabupaten atau kota atau provinsi bersama Xiaomeo. Kemudian khusus teruntuk sekolah lingkungan PGRI, jadi ini barangkali pesertanya ada yang dari PGRI ya Bapak Ibu, diharapkan proaktif untuk promosi mengajarkan kelas Metaverse pada SMP atau MTS terdekat atau di sekitar sekolah PGRI. Kemudian poin 5, mendistribusikan token MAU atau Meta ini antara 250 sampai 500 token kepada guru atau siswa sebagai marbutir 3 dengan pembagian untuk para peserta yang selesai pelatihan basic antara 2 sampai 3 token per peserta untuk dimanfaatkan menjadi anggota MetaEdu, Yong Xiaomeo, peningkatan skill bahasa maupun skill lainnya yang dibutuhkan oleh industri. Kemudian yang keenam, mempromosikan konten-konten dan produk unggulan dalam MetaEdu, baik dalam bentuk jaringan, NFT, atau jasa lainnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketujuh, promosi pameran virtual setiap awal bulan tercatat kumulatif karya terbaik. Kemudian yang kedelapan, promosi dan kolaborasi
berkolaborasi dengan sekolah atau institusi di Asia Tenggara dalam berbagai bidang. Kemudian yang 9, memfasilitasi para kapten dan komandan regu maupun siswa program SPW untuk mengembangkan bisnis dan kuliah bersama FTK 4 dan D3 IT Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau disingkat PEN. Kemudian selain itu ada program untuk tim inti sekolah juga, di mana yang pertama, konsolidasi tim inti studio. Kemudian yang kedua, membuat aturan dalam tim sampai dengan bulan Desember 2022, serta tentukan produk-produk apa yang bisa dibuat dan perkiraan biaya pembuatannya. Kemudian yang ketiga, tentukan target waktu kapan sebagian besar guru dan siswa akan dilatih untuk mempunyai avatar. Kemudian yang keempat, merancang 1 sampai dengan 2 konten unggul yang bisa dipasarkan dan diajarkan ke masing-masing provinsi sesuai dengan wilayah sekolah. Kemudian yang kelima, membuat prototipe produk unggulan dan disimpan dalam ruangan pameran virtual sekolah. Kemudian yang keenam, masukkan dalam web sekolah dan link ke akademi.siameo.id. Kemudian yang terakhir, yaitu mengembangkan inovasi-inovasi baru. Nah, kurang lebih substansinya seperti itu ya Bapak Ibu untuk komitmen bersama ini. Semoga nanti bisa dipelajari terlebih dahulu oleh Bapak Ibu sekalian, serta didiskusikan langsung bersama kepala sekolah. Nah, kemudian di sini ada kolom tanda tangan ya Bapak Ibu, di mana nanti masing-masing kepala sekolah dipersilakan untuk menandatangani. Namun dengan kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertatap muka ya Bapak Ibu. Jadi kita teknisnya, sistemnya dengan cara mengirimkan scan tanda tangan kepala sekolah bisa melalui Japri kepada WA ya Bapak Ibu untuk mengirimkan tanda tangan scan kepala sekolahnya agar saya masukkan ke dalam draft komitmen bersama ini. Jadi mekanismenya seperti itu ya Bapak Ibu, dan diharapkan itu bisa dilaksanakan dalam minggu ini ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan di dalam minggu ini semoga Bapak Ibu bisa segera mengirimkan scan tanda tangan kepala sekolahnya khususnya melalui Japri kepada saya melalui WA ataupun mungkin lewat Paraka juga dipersilakan untuk mengirimkan scan tanda tangan kepala sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian selain para pihak, di bawahnya ini ada saksi ya Bapak Ibu yang sudah ditandatangani oleh Pak Gatot. Ada Pak Gatot di sini, yaitu selaku koordinator Sino SC. Kemudian ada Pak Umar Dadi, Direktur SMK. Nah, kemudian ada Pak Yayan Wilianto, Direktur Utama PT Mutapora, Teknologi Nusantara. Kemudian ada Pak Edi Purwanto, Kabit SMK, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian ada Pak Muhammad Haryadi, Kepala Laboratorium Informatika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kemudian ada Pak Ida Bagus, Direktur Eksekutif Kooperatif Indonesia. Kemudian ada dari Siamolek, yaitu Pak Yudhistira Wahyu Wijaksana. Kemudian ada Dekan FPK 4 juga. Kemudian ada Kepala Program B3 IPPJP, yaitu Pak Reza Akbar. Dan ada Pak Kusdinar, selaku Ketua Perwakilan YPL PGRI. Nah, kemudian di bawahnya juga ada lampiran ya Bapak Ibu, di mana lampiran ini hanya berbentuk usulan ya, usulan untuk Bapak Ibu ketika sekolahnya mengadakan pelatihan ya untuk guru dan siswa. Jadi dapat dipungut biaya yaitu sebesar 50.000 per siswa dengan perincian sebagai berikut: 10% untuk narasumber, 50% untuk infrastruktur, 25% untuk pengembangan proyek, program atau peralatan, kemudian 15% untuk manajemen studio. Nah, ini hanya usulan ya Bapak Ibu. Jadi apabila ketika akan melaksanakan pelatihan dipersilakan dapat memungut biaya pelatihan tersebut. Nah, kurang lebih itu untuk informasi terkait komitmen bersama ya Bapak Ibu yang diharapkan bisa ditandatangani oleh masing-masing kepala sekolah Bapak Ibu di dalam waktu selambat-lambatnya minggu ini gitu ya Bapak Ibu. Semoga bisa segera mengirimkan scan tanda tangannya kepada saya ataupun melalui WA Paraka juga. Baik, terkait informasi MOU ini ataupun komitmen bersama ini, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Namun ada informasi lebih lanjut juga oleh Bapak Ibu, di mana seharusnya hari ini itu kita terakhir ya Bapak Ibu untuk kegiatan pelatihan Metaverse 29 ini. Namun ada kebijakan lagi dari Pak Gatot, di mana bagi tim yang belum melakukan presentasi diberikan kesempatan yaitu sampai besok Kamis sampai dengan Kamis dan Jumat ya
barangkali ada tim yang masih belum melakukan presentasi, kemudian untuk hari Kamis atau Jumat, bagi yang belum presentasi dipersilakan untuk mempersiapkan diri melakukan presentasi. Baik, mungkin itu informasi dari saya, khususnya barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu oleh Bapak Ibu, dipersilakan. Ingin masuk, Bapak? Ya, silakan. Terdengar jelas, ya? Ya, jelas, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelatihan yang sudah dijalankan selama bisa minggu ini belakang. Awal saya ikut pelatihan ini, saya memang awalnya adalah dari PKKW Bapak Ibu. Jadi ketika melihat kemudian mengikuti pelatihan, memang ini lebih cenderung ke arah kalau misalkan pilihan kami yaitu multimedia. Tapi kami sudah terlanjur basah, makanya kami ikuti kejadian ini sampai akhir. Nah kemudian ketika kurang lebih 10 hari yang lalu, memang saya ditugaskan sama kepala sekolah untuk mengikuti kegiatan pelatihan ini. Cuma ketika saya bertanya kepada operator dan sebagainya, ini saya terus terang belum tahu nanti arah alurnya ke depan seperti apa. Itu yang pertama. Jadi mohon untuk dari Bapak atau yang lain nanti bisa menjelaskan arah alur nanti dari sehabis pelatihan ini ke depannya seperti apa. Terus kemudian yang kedua adalah mengenai ini mungkin kesimpulan saya secara sepintas, saya memberikan gambaran apakah dari hasil pengolahan produk dan sebagainya nanti kita berlanjut ke arah pemasaran online. Kalau misalkan iya nanti arahnya ke situ, siswa dibuat produk dan sebagainya, ketika setelah sudah ada produk lalu kemudian dijual di online, bolehkah kami menggunakan online shop sendiri? Karena di kami memang dari segi portal itu sudah ada untuk online shop, cuman belum ada sarana pengembangan. Nah, kalau misalkan menggunakan yang sudah seperti yang semalam di dan pelatihan juga, mungkin kalau boleh kami lebih cenderung ke arah portal yang sudah pernah kami buat, kemudian nanti mungkin kita kembangkan. Seperti itu, bolehkah atau tidak dengan menggunakan portal yang kami miliki? Itu mungkin sementara Bapak, dua pertanyaan ini mudah-mudahan ada pencerahan terutama bagi saya dan mungkin ada yang sepemikiran juga dengan saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin langsung menjawab dari Pak Kusmanto ya. Ya, baik. Ya. Jadi sekali lagi sebagaimana yang pernah saya sampaikan juga di pertemuan sebelumnya, di mana memang tujuan dari metaverse ini tujuannya yaitu membangun dan meningkatkan ya Bapak Ibu fungsi dari sekolah vokasi khususnya ya agar dapat melalui metaverse dibantu dengan Xiaomi Optech Insight. Jadi sebagaimana yang sudah disampaikan juga pesan dari RI1 ya, Pak Presiden itu sudah sempat menyampaikan di mana secara perlahan kita sedikit demi sedikit ini dalam dunia pendidikan diharapkan bisa memasuki dunia metaverse khususnya dalam sistem pembelajaran pendidikan. Jadi di mana walaupun mungkin tidak akan sempurna ya Bapak Ibu kita dalam memanfaatkan metaverse ini, namun mungkin secara perlahan tahap demi tahap kita kedepannya bisa setidaknya sudah tidak asing gitu ya Bapak Ibu dengan apa sih yang namanya metaverse ini. Nah, dengan Bapak Ibu khususnya perwakilan dari sekolahnya yang masing-masing mengikuti pelatihan metaverse ini, Bapak Ibu setidaknya dari basic-basicnya sudah memahami. Nah, namun tidak hanya bisa sampai sebatas itu ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kedepannya juga masih tetap ada progres, ada perkembangan khususnya dalam memanfaatkan metaverse di dunia pendidikan, apakah itu sistem pembelajaran ataupun mungkin dikaitkan juga dengan tadi pertanyaan kedua dari Pak Kusmanto ya terkait usahanya, wirausaha. Nah ini diharapkan
kita bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk metaverse-nya itu sendiri. Nah, dengan adanya MOU ini ataupun komitmen bersama ini, tujuannya yaitu agar Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu khususnya dalam mengembangkan metaverse itu tetap didampingi oleh pihak Xiameo, ya, khususnya Xiameo Tech Science, kemudian Xiameo ICC yang dibimbing langsung oleh Pak Gatot gitu. Nah, itu tujuan dari utama kita mengadakan komitmen bersama ini. Jadi agar dari output dari pelatihan ini tidak hanya sampai hari ini kita selesai, tidak ya Bapak Ibu. Jadi diharapkan kedepannya kita masih bisa terus bersama-sama mengembangkan metaverse khususnya di dunia pendidikan ini gitu. Walaupun mungkin kita belum tentu bisa mencapai secara maksimal ya Bapak Ibu dengan kendala-kendala ya dari yang sudah diutarakan juga ya oleh beberapa peserta selama pelatihan, entah itu jaringan ataupun mungkin perangkat-perangkat yang digunakan masih kurang mendukung, kemudian juga mungkin berkaitan dengan ya ada beberapa faktor juga seperti anggaran mungkin ya Bapak Ibu dalam mengikuti mengembangi metaverse. Tapi setidaknya kita bisa secara perlahan-lahan mengembangkan metaverse ini walaupun kita mungkin untuk saat ini belum bisa maksimal. Nah, mungkin itu dari salah satu tujuan adanya komitmen bersama ini ya Bapak Ibu khususnya terkait pengembangan metaverse ini, dan diharapkan setelah pelatihan ini kita tidak cukup sampai di sini, namun kita tetap terus membantu khususnya sekolah Bapak Ibu ya selaku peserta pelatihan metaverse 9 untuk terus mengembangkan metaverse-nya. Jadi dengan adanya nanti komitmen bersama juga bagi sekolah Bapak Ibu khususnya yang berminat untuk menandatangani komitmen bersama tersebut, nanti juga itu menjadi payung hukum agar nanti ketika ada program-program lanjut khususnya yang diadakan oleh Xiameo dapat diinformasikan kepada sekolah Bapak Ibu untuk mengikuti program-program tersebut. Itu untuk pertanyaan satu tadi ya Pak Suwanto. Kemudian pertanyaan kedua itu dipersilakan saja Pak apabila emang mempunyai aplikasi sendiri ataupun marketplace sendiri dalam hal mengembangkan usahanya, baik itu usaha-usaha dari siswa-siswinya ataupun dari sekolahnya, itu dipersilakan saja Pak, itu dibolehkan saja. Jadi sebenarnya tidak ada patokan juga ya apakah harus mengikuti aplikasi yang ada atau seperti apa, itu dipersilakan ya, dikembalikan lagi kepada sekolahnya masing-masing. Mungkin seperti itu dari saya Pak Kusmanto, semoga terjawab. Ya, terima kasih. Baik, saya informasi kembali ya Bapak Ibu. Jadi nanti draft MOU-nya atau komitmen bersama tadi akan kita share lagi di grup. Jadi nanti dipersilakan dicek kembali untuk nama sekolah, kepala sekolah, nanti bisa langsung konfirmasi ya kepada kami. Barangkali ada namanya yang kurang lengkap ataupun sekolah yang kurang lengkap. Diharapkan untuk nama kepala sekolah lengkap ya Bapak Ibu beserta gelarnya. Jadi nanti dipersilakan diperiksa kembali, kami share kembali untuk draftnya. Jadi harap dicek kembali oleh Bapak Ibu sebelum kita finalisasi. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi khususnya terkait MOU ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait teknis pengembangan metaverse seperti pembuatan rulebook dan sebagainya, silakan itu langsung kepada Mentor. Bagaimana sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Untuk hari ini kita fokus pada draft MOU atau draft komitmen bersama. Barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan. Pak Sena izin menambahkan. Ya boleh Pak Raka, silakan. Ya, jadi tadi dari implementasi MOU ya yang kita harapkan bahwa Bapak dan Ibu sebenarnya itu prinsipnya silahkan mau diambil atau misalkan mau bersama-sama mengembangkan metaverse dengan kita bersama mentor-mentor yang Bapak dan Ibu sudah kenal ya dan teman-teman sudah kenal, silahkan. Namun bagi yang masih belum atau masih ragu, masih kayaknya pikir-pikir dulu deh dan lain-lain ya silahkan saja. Tapi satu hal yang pasti tadi sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Pak Sena di awal bahwa kita harapkan output dari Bapak dan Ibu selama mengikuti kegiatan ini selain ilmu yang didapat, tapi juga dapat mengimplementasikan ilmu tersebut ke siswa dan siswi di sekolahnya minimal yang tidak mengikuti program ini, dan atau juga di sekolah-sekolah di sekitar Bapak dan sekolah-sekolah di sekitar sekolah Bapak dan Ibu gitu. Jadi kita harapkan juga Bapak dan Ibu juga bisa menyelenggarakan pelatihan metaverse seperti kita juga gitu. Dengan dipungut biaya gitu ya, misalkan yang ngajar siapa, yang ngajar ya teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan ini gitu.
gurunya, siswa-siswinya. Makanya kenapa dituntut untuk bisa dibilang lebih dimanfaatkan dengan baik gitu, dimaksimalkan dengan baik itu kesempatan ini, karena kita harapkan outputnya itu selain ilmu yang didapat, tapi juga dapat mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dari pelatihan ini ke minimal ke siswa-siswi sekolah Bapak dan Ibu dulu gitu. Kami sarankan sih di MOU tersebut ya, Pak Sena disarankan oleh Pak Gatot juga bahwa bisa dibilang pelatihannya silahkan untuk berbayar, terserah berbayarnya mau berapa, yang penting mengimplementasikan ilmu tersebut ke siswa-siswi sekolah Bapak dan Ibu gitu. Nah kalau misalkan dibayar, menyelenggarakan pelatihan berbayar, uangnya masuk ke siapa ya? Ke Bapak dan Ibu juga selaku tim gitu, dan juga siswa-siswinya, itu ibaratnya upah gitu ya, upah setelah mengikuti kegiatan ini, lalu juga mengamalkan atau mengimplementasikan ilmu yang telah didapat ke minimal siswa-siswi di sekolahnya dengan mengadakan pelatihan metaverse, dipungut biaya dan lain-lain sebagainya. Nah itu yang kita harapkan outputnya gitu. Jadi ilmu metaverse yang Bapak dan Ibu serta teman-teman dapatkan itu tidak hanya berhenti di sini saja, tapi juga bisa diamalkan, bisa diimplementasikan ke siswa-siswi dan atau ke lingkungan sekolah Bapak dan Ibu, sekitar sekolah Bapak dan Ibu, misalkan siswa-siswi sekolah lain atau guru-guru lain gitu ya di sekolah Bapak dan Ibu gitu. Jadi mungkin itu tambahannya ya Pak Sena. Jadi outputnya tidak hanya ilmu saja yang didapatkan, tapi kita harapkan bisa diimplementasikan ilmu yang di sini didapatkan gitu ke sekitar sekolah atau minimal siswa-siswi sekolah Bapak dan Ibu. Karena kan kita harapkan metaverse ini akan semakin berkembang gitu, dan anak-anak itu harus dibekali ilmu ini sejak dini gitu. Minimal pahamlah metaverse itu apa gitu. Nah nanti jangka panjangnya teknis pembuatan runda dan lain-lain, nanti kalau ada yang bingung-bingung kan silahkan ditanyakan ke mentornya masing-masing, karena kita harapkan kerjasama ini itu tidak hanya berakhir setelah ini ya udah, tapi MOU ini untuk mengikat gitu, bahwa karena kita juga selalu mengecek gitu ya perkembangan room metaverse dari batch 1 sampai batch 8 gitu, dicek terus gitu. Dan apabila kan kita kan dari di awal juga kita sudah jelaskan bahwa pembuatan room metaverse itu sekarang dipresentasikan walaupun hasilnya belum memuaskan ya tidak apa, tapi nanti diperbaiki teruslah kegiatan ini, dan itu akan menjadi salah satu contoh atau model yang bisa Bapak Ibu tawarkan gitu ya ke sekolah-sekolah lain bahwa kita ini sudah mengembangkan metaverse loh gitu. Jalannya sudah sampai sini, produk-produk yang kita tawarkan ini sudah sampai sudah ditawarkan di metaverse dan lain-lain. Mungkin itu tambahannya Pak Sena dari saya. Silakan mungkin boleh dilanjut lagi. Ya, terima kasih Pak Raka atas masukannya, sangat setuju ya. Jadi sesuai yang sudah disampaikan juga oleh Pak Raka, di mana itu juga sudah termasuk ke dalam poin-poin di dalam draft komitmen bersama ya Bapak Ibu. Jadi salah satunya tadi yaitu bisa menginformasikan kembali atau men-sharing lah ya, sharing pengalaman Bapak Ibu terkait apa yang sudah didapatkan di pelatihan Metaverse Batch 9. Baik, barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi khususnya terkait draft komitmen bersama ini, dipersilakan. Jadi hari ini hanya informasi komitmen bersama ya Bapak Ibu. Nah, kemudian mengingatkan kembali bagi tim yang belum presentasi atau yang belum siap dari waktu kemarin ya, diberikan kesempatan untuk bisa presentasi di hari Kamis dan Jumat. Jadi diharapkan bagi tim yang belum presentasi bisa mempersiapkan timnya untuk melakukan presentasi besok ataupun di hari Jumat. Namun diharapkan besok sudah presentasi semua ya Bapak Ibu. Jadi supaya tidak ada lagi jadwal untuk Zoom lagi di hari Jumat gitu ya. Jadi biar kita sama-sama bisa selesai cepat gitu ya Bapak Ibu. Ya, itu Pak Sena terkait dengan presentasi pun juga itu ada kaitannya dengan sertifikat ya. Karena kan ya, di awal Pak Gatot juga menjelaskan bahwa ketika sertifikat kan banyak yang nanya tuh sertifikatnya ada atau nggak ada atau enggak. Nah sertifikat itu bukan hanya serta-merta mengikuti saja, tapi juga menjalankan tugas-tugas yang diminta gitu. Nah ketika teman-teman mentor kan melaporkan ke kita juga ya gitu, bahwa ini ada sekolah yang sudah presentasi, ada yang belum dan lain sebagainya. Kalau yang sudah silakan dilengkapi atau misalkan diperbaiki lagi room metaverse-nya gitu, dan insya Allah nanti akan diberikan sertifikatnya gitu ya, dan secepatnya insya Allah, karena kita juga berkoordinasi dengan pihak psikis ya Pak Sena ya.
Ya. Dan lalu yang kedua, apabila tidak menjalankan presentasi atau tugas-tugasnya tidak lengkap, ya kita tidak akan berikan sertifikat. Gitu. Dan untuk perubahan-perubahan nama yang ada di MOU, kita mengambil dari Google Form ya. Gitu. Dan nanti ketika ada perubahan-perubahan seperti ada perubahan nama gelar atau penambahan nama gelar, silakan diinformasikan di kolom di chat di WhatsApp, di japri aja ke saya dan atau ke Pasiana, nanti diperbaiki gitu. Jadi silakan nanti informasi MOU ini nanti akan Pasiana share ya Pak ya di grup. Silakan dipelajari. Kalau ada kesalahan nama dan gelar, silakan di japri aja ke saya atau ke Pasiana. Karena kita mengambil data yang ada di Google Form gitu, yang diisi oleh Bapak dan Ibu juga. Mungkin itu tambahannya Pak Sena. Ya, baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, apabila tidak ada lagi terkait draft bersama, mungkin hari ini kita cukupi. Cukup ya Pak Raka, kalau misalnya tidak ada lagi ya berarti. Ya, silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan ya Bapak dan Ibu. Jika tidak, mungkin kita akan cukupkan. Kalau ada, mungkin kita tunggu 1-2 menit lagi ya Pak Sana ya, kita tunggu ya. Ya. Kalau tidak ada, mungkin nanti bisa dilanjut di WhatsApp. Nah, bisa dijapri ke saya atau ke Pak Sena, atau bisa ditanya juga ke mentor-mentornya. Gitu. Mungkin nanti untuk selanjutnya, besok Mbak Lutfi ya dan mentor-mentor nanti akan mengkoordinir siapa yang presentasi dan siapa yang sudah cukup gitu ya. Dan saya ingatkan bahwa presentasi ini adalah salah satu syarat gitu untuk mendapatkan nilai dan mendapatkan sertifikat gitu. Kalau nggak ada tugasnya nggak lengkap, nggak cukup dan lain-lain, ya kita nggak akan kasih sertifikat. Oh iya, Pak Raka dan Pak Sena, boleh saya sekalian share screen sekolah siapa saja yang belum dan yang perlu presentasi besok? Ya, silakan. Ya, saya izin. Harusnya sih, ya sebagai info harusnya sih dari kemarin ya gitu. Kalau ada yang ingin hari ini dan atau besok gitu ya, sebenarnya sih udah telat ya, harusnya sih kemarin. Namun ya nanti dikoordinasikan saja dengan mentornya ya Mbak Lutfi atau dan mentor-mentornya ya. Jadi silakan diatur. Silakan Mbak Lutfi. Baik, sudah kelihatan Pak share screen-nya? Nah, sudah. Nah, dari grup 1 ini yang perlu mengulang adalah SMKN 1 Rangas, kemudian SMK PUI Cikijing, dan SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Ini untuk grup 1 dan yang lainnya sudah sukses atau sudah lengkap ya. Kemudian yang grup 2 di sini yang belum presentasi adalah dari tim SMK Al Muhsinin Kabupaten Bandung dan SMK Muhammadiyah Gunung Agung. Kemudian yang perlu mengulang presentasi untuk hari Kamis atau Jumat besok adalah SMK Kusuma Bangsa dan SMK Ma'arif NU Karanglewas. Ini untuk grup 2. Kemudian yang grup 3, untuk tim yang belum presentasi adalah tim dari SMK Negeri 1 Warung Gunung, SMKS Harapan Bangsa, SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Nah, untuk yang perlu mengulang presentasi besok, yaitu tim dari SMKN 11 Pandeglang. Lanjut ke grup 4, di sini ada satu sekolah yang belum presentasi dari tim SMKN 1 Praya. Kemudian tim yang perlu mengulang presentasi besok adalah SMK Islam Al-Hikmah 2, SMKN Taman Paja, dan SMKN 3 Lubuk Linggau. Nah, untuk grup terakhir atau grup 5, tim SMK yang belum presentasi adalah SMK Swasta Bina Taruna Satu Medan dan SMK Telkom Terpadu AKN Matusupati. Serta yang akan mengulang presentasi besok adalah SMK Negeri 2 Meulago. Sisanya tadi yang berwarna hijau ini sudah selesai untuk presentasinya ya Pak. Gitu. Ibu izin bertanya. Silakan. Untuk di grup 3 tadi siapa ya Bu yang mengulang Bu? Grup 3. Tadi di sini sinyalnya kurang bagus Bu. Di sini yang mengulang dari grup 3 adalah SMKN 11 Pandeglang. Untuk kemudian, SMK 11 Pandeglang itu kenapa Bu ya? Untuk transaksinya Pak belum selesai waktu itu ya. Transaksi yang di
kripto. MetaMask juga. Ya, Kripto. betul. Ya. Selain itu apalagi Bu? Tidak ada lagi kan? Kemudian loketnya juga Pak, nanti besok sekalian dilengkapi gitu. Ibu izin konfirmasi nih Bu untuk besok. Ya. Bagaimana Saya Pak? besok kebetulan di jam yang sama itu ada ujian pengetahuan PPG Bu, sertifikasi. Bagaimana itu Bu ya? Dari pukul berapa ya Pak? Dari pukul 13 sampai pukul 16. Dari pagi juga udah persiapan Bu, karena kebetulan untuk ujian pengetahuan ini berbasisnya online Bu, jadi saya dari pagi harus sudah mempersiapkan Bu. Hari ini pun nanti saya itu, soalnya izin Bu, untuk yang di spreadsheet-nya itu saya dari SMK 11 Pandeglang udah mengupload semua tugasnya Bu. Yang untuk waktu itu yang BNB-nya masih 0 bukan ya Pak? Ya, yang BNB-nya masih 0 ya, Bu. Itu. Jadi prakteknya itu udah sampai BNB-nya terisi Pak. Nah ya, terus itu untuk seperti kayak room pameran, ruang belajar, sistem pembayaran uang digital, crypto wallet itu masih 00 semua Bu ya? Ini belum diupdate sama mentornya mungkin ya Pak. Ini ada yang belum terupdate, kemudian ada yang sudah. Nah, sedangkan kemarin di spreadsheet itu saya udah upload semua Bu untuk tugas-tugasnya. Dan kebetulan kan besok saya tidak bisa ikut Bu karena saya ada ujian pengetahuan sertifikasi Bu. Saya bingung nih sekarang gitu Bu. Apakah saya screenshot atau gimana dikirim ke Japri ke Ibu atau seperti apa Bu? Nanti iya Pak, silakan japri ke saya. Jika nanti sudah ada link tree untuk transaksinya seperti yang di Padepokan Semio itu, boleh langsung kirim ke saya sebagai laporan ya Pak. Kalau nanti memang belum ada link tree-nya, saya coba nanti diskusikan kembali dengan Pak Gatot untuk SMKN 11 Pandeglang. Bu, saya kayaknya iya Bu. Nanti saya japri ke Ibu ya. Atas nama Ya, Ibu apa Bu ya? Saya japrinya. Lutfi Angreani Pak. Ada di grup. Iya Ibu. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya Pak. Ya, Lutfi mungkin sedikit menambahkan ya tadi dengan diskusi yang tadi, karena ini kan satu tim itu kan 10 orang gitu ya. Ada 3 guru dan 7 siswa. Jadi kalau misalkan ada yang harus presentasi dan gurunya nggak bisa besok misalkan gitu ya, atau misalkan ada kegiatan lain dan lain sebagainya, nah silakan siswa-siswinya atau guru yang lain mungkin bisa menggantikan gitu, karena kan ini kerja tim ya gitu. Dan kita harapkan ya balik lagi kenapa dipanggil satu persatu dan lain-lain dari kemarin gitu ya, karena ya untuk ya presentasi ketika satu nggak siap kan ini kerja tim, ada 9 lainnya yang gitu yang bisa menggantikan. Itu mungkin saran dari saya ya gitu. Terkecuali kalau memang misalkan tugas-tugasnya sudah selesai, belum dicatatkan oleh mentor dan lain-lain, nah silakan diinformasikan ke mentornya bahwa kita ini udah presentasi nih kemarin, kita ini tugasnya udah dikerjakan dan lain-lain. Nah nanti biarkanlah mentor yang akan merubah data-data yang ada di spreadsheet. Tapi kalau misalkan besok ada presentasi gitu ya, besok harus presentasi, kan kalau satu nggak siap kan bisa ada yang lain. Itu sih mungkin saran dari saya ya, karena itu kan fungsi dari kerja tim 10 orang. Ya izin Bapak, untuk presentasi itu SMK 11 kemarin sudah Pak. Cuman mungkin kekurangan dari yang tadi disebutkan oleh Ibu aja gitu. Kalau presentasi alhamdulillah sudah Pak kemarin. Ya, ini sebagai informasi ya Pak. Terima kasih kalau sudah informasi. Jadi ini untuk yang lainnya juga gitu. Mungkin kan di sini di spreadsheet ada yang sudah dicatatkan, ada yang belum dan lain-lain gitu. Jadi tolong mentornya di-update lagi nanti ya ke depannya untuk besok siapa-siapa saja yang harus presentasi dan yang tidak. Gitu. Kita memberikan kesempatan. Kita memberikan kesempatan izin yang kelompok 1. Ya, nanti akan diinformasikan ya. Tunggu sebentar. Jadi nanti Lutfi mohon diinformasikan kembali ya. Dan sekaligus juga indikator penilaiannya itu kenapa gitu. Nah, ini ada 5, ada 3, 1, dan jadi bisa diinformasikan lagi. Dan mohon ketika Mbak Lutfi nanti mempresentasikan atau menginformasikan, mohon dicatatkan ya gitu, agar tidak terjadi pengulangan. Karena beberapa sekolah yang sudah dipanggil, udah 2 kali presentasi, sudah dipanggil 2 sampai 3 kali.
ketentuannya kemarin kalau tidak menyaut berarti kita akan skip gitu. Nah, kita memberikan informasi satu kali lagi. Kalau memang misalkan besok tidak ada lagi atau misalkan dipanggil ternyata tidak ada jawaban, ya udah berarti kita akan skip dan itu tidak akan diberikan sertifikat. Karena salah satu poin penting di sini adalah ya presentasinya itu sendiri. Gitu. Silakan Mbak Lutfi diulang lagi dari awal ya, dari grup 1, grup 2, grup 3 dan seterusnya siapa-siapa saja yang sudah dan belum presentasi. Silakan Mbak Lutfi. Ya, sebelumnya untuk yang di sini bab 1 sampai 10 itu akan dijelaskan lebih lengkapnya oleh Mas Andi. Mas Andi boleh silakan. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk share screen. Belum usah share screen. Minta tolong di scroll agak ke atas sedikit. Jadi saya sebagai koordinator di grup 1 pada H-2 sebelum pelaksanaan presentasi, saya itu meminta rank berdasarkan kesiapan dari keempat fokus. Dari keempat fokus tersebut, saya buat rank 1 sampai 10. Masing-masing ketua Metaverse pada H-2 sebelum waktu presentasi dimulai, saya meminta data kesiapan dari masing-masing fokusnya. Jadi akan diperlebar nih diagram presentasi ini. Jadi saya rank berdasarkan kesiapan di mana 4 fokus itu menjadi ranking dari keseluruhan tim dalam grup saya. Seperti itu. Untuk rank yang tertinggi itu dipegang SMK Bandung, SMK Negeri 9 Bandung. Lalu yang kedua SMKN 1 Rangas itu ada misinfo dengan Pak Nasrun saya. Untuk Pak Nasrun sendiri yang di bagian ruang metaverse-nya masih ada kekurangan. Itu. Mungkin itu saja, Pak Lutfi. Baik, jadi Halo. ya halo. Halo. Jadi Izin yang bertanya, Pak. begini saja Mbak, supaya bisa lebih cepat. Satu kelompok aja, nanti kalau ada sanggahan satu grupnya itu langsung dibereskan satu grupnya. Ini saya mau bertanya juga, ini yang 8 ini ruang belajar, berarti apa yang kurangnya? Jadi gini Pak, untuk informasi lebih lengkapnya, di sini itu bukan nilai. Jadi waktu H-2 atau H-1 sebelum presentasi, itu para mentor sudah berkomunikasi dengan ketua timnya, bagaimana kesiapan dari ruang pameran, ruang belajar, sistem belajar, pembayaran uang digitalnya, kemudian virtual lab-nya. Nah di sini diberikan range kesiapannya. Jadi siapa yang timnya itu tidak lapor, nah itu maka para mentornya terpaksa memberikan nilai 0 seperti ini karena tidak ada konfirmasi dari tim tersebut begitu. Sampai sini paham Pak? Ya tadi ini yang SMKP Cikijing, untuk kendalanya apa yang harus diulang? Yang warna oranye ini waktu itu saya evaluasi, yang kurang adalah dari transaksi kriptonya Pak, dari transaksi kripto dan pembayaran uang digital. Untuk yang ruang pameran dan ruang belajar sudah oke semuanya. Nah kekurangannya ada di sistem pembayarannya, jadi perlu dibenahi lagi, mungkin bisa dikasih link tree, kemudian loketnya segera diperbaiki, BNB-nya segera diisi, kemudian dicoba transaksinya seperti itu. Kalau misalkan tidak diisi, memang itu harus gitu. Mohon izin meluruskan Pak. Jadi gini, sebagai bentuk penilaian rate 1 sampai 10 ini bukan acuan final atau hasil akhir dari program training yang selama ini diikuti Bapak ataupun Ibu Guru. Jadi sekali lagi saya tegaskan, rank 1 sampai 10 ini bukan acuan final dari hasil training yang dihasilkan Bapak Ibu selama mengikuti kegiatan kami. Jadi sebagai salah satu bentuk, saya kan di sini mengampu 7 sekolah. Untuk mengampu 7 sekolah ini kan pasti kalau saya tunjuk berdasarkan hanya sekedar random, pasti kan mengalami kesulitan. Ini pun mohon maaf sebelumnya.
Ini pun sudah sering berdasarkan nilai seperti ini saja. Ketika saya tunjuk, belum ada sekolah yang masih siap gitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini bukan nilai final Pak. Ini cuma sebagai acuan saya mana terlebih dahulu sekolah yang siap ditunjuk ketika presentasi. Itu Bapak Ibu. Terima kasih. Izin bertanya. Silakan Pak. Ya, ini Pak dari kami dari SMK Negeri 1 Rengas. Apa tadi itu yang dari SMK Negeri 1 Rengas? Ada tadi sediaan perbaikan? Untuk yang sekolahnya masih berwarna oranye seperti ini, mohon diperhatikan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kekurangannya ada di sistem pembayarannya. Sistem pembayaran uang digital menggunakan loket dan juga crypto walletnya. Jadi mohon dilengkapi untuk besok presentasi. Untuk ruang pameran dan ruang belajarnya itu sudah oke, sudah clear semuanya. Namun untuk sistem pembayarannya ada yang belum, ada yang masih kurang. Nah itu yang perlu diperbaiki untuk presentasi besoknya. Ini Mbak, yang sistem pembayaran uang digital Mbak, yang BNB itu kami kemarin sudah buat, terus tim kami atas nama Bayu Lesmana sudah japri ke Mbak. Iya Pak, bagaimana? Yang sistem pembayaran uang digital yang BNB itu kami kemarin sudah buat Mbak. Kan kemarin satu sekolah itu tak buat satu. Perwakilan kami ada yang kirim japri ke Mbak. Itu atas nama Bayu Lesmana. Ya nanti saya cek lagi ya Pak ya. Karena waktu presentasi itu dinilai pada saat presentasi Pak, bukan setelah presentasi. Jangan ya Pak ya. Jadi bagaimana? Terus yang di crypto wallet itu apa lagi Pak kalau yang itu? Di crypto wallet ini yang MetaMask. Kalau yang sistem pembayaran uang digital itu yang melalui loket. Iya maksudnya yang di crypto wallet apanya yang kurang Mbak? Belum ada contoh transaksinya Pak. Jadi waktu besok tim silakan dilengkapi saja. Silakan dilengkapi saja untuk sistem pembayarannya, sistem pembayaran loket dan juga crypto walletnya ya. Disertakan pula contoh transaksinya yang sudah berhasil begitu. Terus apakah besok harus presentasi juga atau dijapri aja Mbak? Yang warna oranye ini presentasi ulang besok ya Pak. Oh ya Mbak. Oh berarti yang dipresentasikan khusus sistem pembayaran uang digital sama crypto wallet aja Mbak? Ya, karena yang kurang dari sistem pembayarannya Pak. Untuk ruang pamerannya semua, ruang belajarnya kemarin sudah clear. Siap Mbak, makasih. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu yang terhormat. Jadi begini Bapak Ibu, untuk tolak ukur angka di sini itu sebenarnya tolak ukur para mentor dalam menilai kesiapan dari masing-masing grup seperti itu, bukan nilai akhir seperti yang dikatakan oleh Mas Andi. Jadi ini tuh cuman tolak ukur kesiapan dari sekolah-sekolah untuk presentasi seperti itu Pak. Dan seperti yang dikatakan oleh Mbak Lutfi, semisal ada kolom-kolom yang berwarna oranye, presentasinya cukup di kolom-kolom yang berwarna oranye saja. Misal ada di sistem pembayaran uang digitalnya masih berwarna oranye, ya sudah difokuskan di situ, seperti itu. Ya mungkin Lutfi bisa diulang kembali dari grup 1 sampai grup 6 siapa-siapa saja yang perlu diulang presentasinya, berikut juga penjelasannya kenapa harus diulang agar lebih clear ya dan juga agar lebih jelas gitu. Silakan Lutfi. Siap. Untuk yang sekolahnya masih warna orange seperti ini, itu kekurangannya ada pada sistem transaksinya. Baik itu transaksi melalui loketnya dan juga melalui crypto walletnya atau MetaMask. Jadi yang warna oranye ini sebetulnya kemarin ruangannya sudah bagus ya, namun ada kekurangannya di pembayarannya. Entah itu loketnya belum jalan atau mungkin di MetaMask-nya BNB-nya masih 0, belum ada transaksi dan lain sebagainya. Ada yang pesertanya belum ada menu-nya seperti itu.
Nah, diharapkan untuk besok Kamis atau Jumat, tim yang masih warna oranye ini dapat mempresentasikan hasil dari sistem pembayarannya. Jadi perlu difokuskan saja ke sistem pembayaran loket dan juga kriptonya. Yang perlu disiapkan adalah itu, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Jadi yang grup pertama yang akan presentasi ulang besok Kamis atau Jumat adalah dari tim SMKN 1 Rangas, SMK PUI Cikijing, dan SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Mohon diperhatikan untuk sistem pembayaran uang digital maupun uang crypto walletnya. Setelah itu, di grup 2, ada yang belum sama sekali presentasi, besok diusahakan harus segera hadir ya. Yang pertama adalah dari tim SMK Al-Muhsinin Kabupaten Bandung dan SMK Muhammadiyah Gunung Agung. Mohon dipersiapkan dari room pameran, ruang belajar, kemudian sistem pembayarannya melalui digital maupun crypto wallet. Nah, untuk yang mengulang, ada 2 sekolah yaitu dari tim SMK Kusuma Bangsa dan SMK Ma'arif NU Karanglewas. Itu juga sama. Silakan dibenahi lagi. Silakan dibenahi lagi pada sistem pembayaran uang digital maupun crypto walletnya. Difokuskan ke situ karena ruang pameran dan ruang belajarnya sudah oke, sudah berjalan lancar. Nah, kemudian di grup 3 itu ada 3 sekolah yang belum presentasi sama sekali. Agar segera dapat presentasi, yang pertama dari tim SMK Negeri 1 Warung Gunung, kemudian SMKS Harapan Bangsa, dan SMK Muhammadiyah 1 Bandar Lampung. Dimohon besok keikutsertaannya dalam Zoom presentasi ya. Karena ini juga belum sama sekali, jadi dipersiapkan ruang pamerannya, ruang belajar, dan sistem pembayarannya. Nah, untuk yang mengulang nanti ada SMKN 11 Pandeglang. Dimohon dipersiapkan saja Pak, bisa untuk perwakilannya, entah itu 1 atau 2 orang, dipersilakan. Kalau memang nanti memang terpaksa tidak bisa untuk presentasi, boleh langsung japri ke saya. Oke, itu tadi dari grup 3. Untuk grup 4, ada 1 sekolah yang belum presentasi, yaitu dari tim SMKN 1 Praya. Dimohon besok ikut serta dalam Zoom presentasi ya, karena juga belum ada ruang pamerannya, ruang belajar, dan sistem pembayarannya. Nah, untuk yang mengulang ada 3 sekolah. Yang pertama adalah tim dari SMK Islam Al-Hikmah 2, SMKN Taman Fajar, dan SMKN 3 Lubuk Linggau. Dimohon 3 sekolah ini mempersiapkan presentasinya difokuskan ke sistem pembayaran uang digital dan uang kriptonya. Uang digital ini tadi menggunakan loket ya. Kemudian untuk crypto walletnya menggunakan MetaMask. Pastikan BNB-nya sudah ada isinya. Gitu. Nah, untuk yang grup terakhir, ada 2 sekolah yang belum presentasi. Yang pertama ada tim dari SMK Swasta Bina Taruna 1 Medan. Dan yang kedua ada dari tim SMK Telkom Terpadu AKN Marzuki Pati. Dimohon untuk kedua sekolah ini besok mengikuti Zoom presentasi ya. Untuk ruang pameran, ruang belajar, dan ruang sistem pembayarannya dimohon dipersiapkan sebaik mungkin. Kemudian yang harus mengulang lagi presentasinya dari grup 5 ada 1 sekolah, yaitu dari tim SMK Negeri 2 Meulabel. Difokuskan saja ke materi sistem pembayaran uang digital dan crypto walletnya. Begitu. Bapak Ibu, apakah dari sini sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Permisi Mbak, ini kan, halo? Silakan Ibu. Ini kan yang dari SMK Negeri 2 Meulaboh, tinggal transaksi MetaMask, crypto wallet aja Mbak ya, sama loket. Kalau misalnya uang digital menggunakan loket, kalau crypto wallet menggunakan MetaMask. Iya betul Ibu. Mbak, semalam kan ada Zoom, jadi boleh dikirimkan videonya supaya kami bisa mengulang kembali di sini. Sudah saya kirimkan tadi malam Bu, di grup ya, di grup B9 sudah saya kirimkan link drive rekaman Zoom mentoring tadi malam. Silakan disimak baik-baik ya Ibu. Oke baik, terima kasih Kak. Sama-sama Ibu.
Mungkin ada yang perlu ditanyakan kembali Bapak atau Ibu, dipersilakan. Link rekaman mentoring tadi malam mengenai pembelian BNB dan sistem transaksi di kripto sudah saya share di grup ya, nanti akan saya share ulang lagi jika terkenal. Mungkin itu saja Pak Raka, laporan yang perlu, tim mana yang perlu presentasi untuk besok Kamis atau Jumat. Baik, terima kasih Mbak Lutfi atas paparannya ya. Apabila tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi ada dua hal yang perlu diingatkan kembali gitu ya kepada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua, bahwa yang pertama tadi dijelaskan oleh Pak Sena tadi berkaitan dengan MOU. Berkaitan dengan MOU nanti draftnya akan di-share oleh Pak Sena sesegera mungkin setelah agendanya selesai, dan silakan dipelajari. Kalau ada yang mau ditanyakan terkait beberapa isi atau klausul yang perlu ditanyakan gitu, silakan ditanyakan ke Pak Sena atau ke saya. Itu untuk MOU. Nah, untuk teknis tadi seperti presentasi dan lain-lain, silakan ditanyakan ke Mbak Lutfi dan mentornya masing-masing, karena mentor-mentor di setiap grup tidak pernah lelah ya untuk mengingatkan setiap harinya, untuk mengingatkan siapa saja yang harus melengkapi dan tidak gitu. Jadi ada yang sudah presentasi dari awal, siapa yang harus presentasi dari awal, siapa yang presentasinya hanya ininya saja gitu ya, hanya sistem pembayarannya saja, dan mungkin nanti Lutfi dan mentor-mentornya ya, mungkin ini karena ini sudah teknis sekali, jadi mungkin mentor-mentornya ya Lutfi ya, nanti mohon digerakkan ya siapa-siapa saja yang harus presentasi dan siapa yang tidak gitu. Namun pada prinsipnya ya, terima kasih Lutfi ya, namun pada prinsipnya kita hanya mengingatkan, mau dijalankan atau tidak ya terserah sekolah Bapak dan Ibu semua atau tim ya gitu. Kita tidak memaksa, dan saya rasa 1-2 hari kemarin itu sudah cukup sih gitu untuk mengingatkan bahwa ini harus presentasi, ini yang tidak, ini harus tidak, kecuali yang untuk yang perlu dilengkapi ya, jadi silakan untuk dilengkapi. Namun pada prinsipnya ya kita mengingatkan gitu, dilaksanakan bagus ya, kalau tidak ya silakan saja gitu. Jadi prinsipnya adalah dari awal adalah ya kita sama-sama belajar gitu ya, sama-sama saling membantu satu sama lain, dan kalau misalkan dibuka kesempatan tidak menyambut ya sudah, itu resikonya. Jadi ya mungkin itu ya dari saya tambahannya. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa yang pertama untuk MOU nanti draftnya akan di-share oleh Pak Sena. Berikut nanti ada perubahan nama, gelar, dan lain sebagainya, silahkan diinformasikan ke Pak Sena atau ke saya, nanti akan direvisi. Itu untuk MOU. Untuk yang kedua berkaitan dengan teknis kegiatan, presentasi dan lain-lain, silahkan ditanyakan ke Mbak Lutfi dan atau ke mentornya masing-masing. Karena kan sudah ada di grup ya, Bapak dan Ibu semuanya di sini. Di grup tersebut ada masing-masing mentor. Nah, silahkan, itu merupakan tempat untuk menanyakan ke mentornya gitu. Jadi silahkan aktif, silahkan proaktif. Jangan menunggu untuk ditanyain dulu sama mentor ya gitu baru ngeh. Jadi silahkan aktif, silahkan bertanya gitu apabila memang tidak ada yang mau ditanyakan gitu. Karena ya sudah seminggu gitu ya, materi juga sudah di-share, link YouTube ada, tutorial juga sudah di-share juga sama teman-teman Lutfi dan kawan-kawan, lalu juga tutorialnya juga ada dan lain-lain. Jadi silahkan untuk diputar kembali, di scroll ke atas di grupnya itu ada semua kegiatan yang udah dihimpun di situ. Jadi silahkan untuk dicek lagi, diulang kembali gitu. Kalau memang benar-benar tidak ada yang mau ditanya, benar-benar belum paham gitu, silahkan ditanyakan ke mentornya dan atau ke Mbak Lutfi gitu untuk teknis ya. Mungkin itu tambahannya ya Mbak Lutfi ya. Jadi silakan besok Mbak Lutfi dan kawan-kawan mentor silakan untuk mengelola kembali gitu ya, memberikan kesempatan kembali gitu. Dan nanti mungkin dicatatkan dan diperjelas di spreadsheet-nya ya. Siapa-siapa saja yang sudah presentasi dan atau belum ditandain gitu. Ditandain lebih jelas lagi. Ini itu ya Mbak Lutfi ya. Baik Pak, nanti akan saya share kembali di grup ya. Ya. Mohon maaf Pak Raka sebelumnya. Ya, silakan Mas Vicky. Untuk catatan dari mentor di spreadsheet itu sepertinya ada beberapa yang bukan, ini lebih ke kurang komunikasi aja, tapi ketika para mentor menanyakan itu kadang ada beberapa sekolah yang kurang aktif dalam menangkap informasinya seperti itu Pak.
Ya. Jadi terjadi salah komunikasi seperti itu, Pak. Ada juga sekolah yang pasif dalam melaporkan progresnya atau bahkan sama sekali tidak melaporkan progresnya. Ya. Baik, ya itu fenomena sih. Ya. Terima kasih Vicky atas laporannya. Ya itu balik lagi fenomena ya, kita nggak bisa pungkiri ada yang aktif ada yang enggak. Mungkin Bapak dan Ibu serta teman-teman juga dulu di sekolah juga ada yang aktif kan ada yang tidak, siswanya nggak semuanya aktif gitu. Namun saya sangat mengapresiasi untuk yang aktif ya gitu, untuk yang presentasi di awal sudah siap dan lain-lain. Namun untuk yang tidak aktif gitu ya, saya harap untuk wake up gitu, jangan menunggu untuk ditanya dulu sama mentor baru ngeh gitu. Karena kan ya kegiatan ini kan belajar ya gitu, dan mungkin ya kita harus sama-sama bisa belajar gitu, harus sama-sama bisa juga mengambil peluang dari metaverse ini gitu. Itu tambahannya ya dari saya. Jadi silakan bagi yang belum presentasi atau yang diminta untuk presentasi ulang tadi yang sesuai dituturkan oleh Mbak Lutfi, silakan untuk dikerjakan besok ya, dan Jumat kita harapkan besok selesai. Dan bagi yang sudah, saya aturkan terima kasih banyak telah mengikuti kegiatan ini. Senang 1 minggu ini mengenal Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Dan semoga di lain kesempatan melalui MOU yang kita bangun bersama gitu ya, nah itu akan menjadi salah satu pintu kita untuk bekerja sama terus ke depan untuk pengembangan metaverse di sekolah Bapak dan Ibu dan juga teman-teman. Mungkin itu tambahan dari saya mewakili Pak Sena. Tadi Pak Sena sedang ada kegiatan mendadak, jadi saya yang mewakili untuk menutup ya, dan juga mewakili Pak Gatot dan juga mewakili Mbak Lutfi dan teman-teman mentor yang lain. Silakan ditanyakan ke mentor-mentornya masing-masing atau ke Mbak Lutfi berkaitan dengan teknis untuk besok hari. Jadi besok saya serahkan ke Mbak Lutfi dan kawan-kawan ya untuk presentasi dan lain-lain ya. Baik Pak, siap. Terima kasih sudah bersama selama 1 minggu. Saya aturkan terima kasih banyak. Saya tutup kegiatan hari ini, mungkin kita cukupkan. Kalau ada apa-apa, ada yang mau ditanyakan, silahkan di grup WhatsApp. Untuk MOU ke saya atau ke Pak Sena, dan untuk teknis silahkan tanyakan ke Mbak Lutfi dan mentornya masing-masing. Terima kasih, saya aturkan pada Bapak dan Ibu serta teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya selama 1 minggu ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya tutup kegiatan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin di end meeting ya. Mbak Lutfi, Boleh. Tes. Mbak Lutfi, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Lutfi, dia dari SMKN 2. Ada yang ditanyakan? Labuh. Halo Mbak Lutfi, mohon maaf, minta waktu 1 menit Pak. Ya boleh, silakan. Pak Piki ya. Saya mengarah ke Mbak Lutfi berkaitan dengan Zoom tadi malam. Kita tadi malam untuk Zoom untuk kriptonya. Saya ada masalah ini untuk di toko kriptonya. Saya mau transfer. Bisa saya share screen nih? Iya Pak. Ada Mbak Lutfi. Bagaimana Pak? Ini ada masalah saya untuk tadi malam saya coba di toko kripto. Dia seperti ini dia trouble-nya. Ini seperti ini. Mbak Lutfi ada tampilan saya yang share screen. Kalau Bapak Ibu dan teman-teman tadi malam menyimak penjelasan dari saya, itu dipastikan HP dari masing-masing peserta sudah menginstal Google Authenticator terlebih dahulu. Jadi silakan diinstal di masing-masing HP ya, Play Store, kemudian dicari Google Authenticator, diinstal, silakan dimasukkan kodenya 2FA.
gitu. Itu Pak. Oh iya. Kemudian ada lagi nih Mbak Lutfi, setelah ini saya ulang, dia akan nampil masalahnya seperti ini juga. Oh, bukan. Oh, bukan. Aduh. Yang mana tadi ya? Ada keterangannya dia bahwa mengulang nanti 3 hari ini 3 hari lagi gitu. Gimana itu Mbak Lutfi? Itu Pak, sudah mungkin tadi setelah di input ke kode verifikasinya salah terus begitu ya Pak? Enggak, dia trouble-nya seperti ini. Kalau sebelum saya masukkan dia seperti ini. Saya sudah sempat screenshot seperti ini. Saya tekan konfirmasi, kemudian tampilannya seperti tadi. Seperti ini. Seperti ini. Silakan coba lagi dalam 3 hari katanya. Baik, nanti coba saya cari tahu ya Pak kendalanya itu, karena saya juga belum pernah menemui kendala seperti ini. Oke, siap Mbak Lutfi. Terima kasih. Nanti screenshotnya bisa ditaruh di japri saya Pak. Siap. Ya, itu aja. Terima kasih Mbak Lutfi. Ya, sama-sama Pak. Dipersilakan untuk peserta yang lain yang sudah tidak ada keperluan boleh lihat. Saya izin ya Bapak Ibu dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zul.
Nyalakan kameranya. Mana ada guru di situ, Pak? Bapak, Ibu, dan teman-teman dipersilakan live karena meetingnya sudah selesai ya. Yang tidak berkepentingan boleh silakan live. Terima kasih.